Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sejahtera kepada dosen pengampu pendidikan Pancasila di kelas 22 AK2 yaitu Bapak Abdul Fattah. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Reva Audrinia dan juga rekan-rekan kerja saya yaitu Resi Utami, Reksan Manurung, Rosmini, dan juga Rudi Susanto. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Solidaritas dalam menjaga lingkungan dengan sudut pandang Persatuan Indonesia. Dan juga dari tema yang telah ditentukan yaitu Pancasila dan isu-isu lingkungan. Baiklah, kami harap para audiens dapat mendengarkan dan menyimak materi ini dengan baik. Baiklah, kepada penyaji pertama yaitu Resi Utami, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu apa itu solidaritas. Menurut Emil Durkheim, arti solidaritas adalah keadaan saling percaya antar anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya, mereka akan menjadi satu atau menjadi sahabat, menjadi saling menghormati, menjadi saling bertanggung jawab untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar sesama. Adapun pengertian solidaritas secara umum yaitu merupakan hubungan antar kelompok yang saling terikat dengan sifat satu rasa, setia kawan, ataupun saling percaya. Selanjutnya, jenis-jenis solidaritas terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu solidaritas organik. Solidaritas organik adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks atau yang sudah mengenal pembagian kerja secara teratur, sehingga dipersatukan karena rasa saling ketergantungan antara anggota. Misalnya, di dalam sebuah perusahaan pastilah memiliki banyak pekerja dan pekerja tersebut pasti memiliki bagian pekerjaannya masing-masing, seperti ada yang bekerja di bidang pembuatan, bekerja di bidang packing, hingga sampai pemasaran produk. Di dalam perusahaan tersebut pastilah terjadi kesolidaritasan antar pegawai atau antar pekerja yang saling ketergantungan. Misalnya, jika pekerja yang bekerja di bagian pembuatan tidak bekerja, maka otomatis para pekerja lain di bidang lain pun akan ikut tidak bekerja karena adanya rasa solidaritas yang saling ketergantungan. Yang kedua yaitu solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah rasa solidaritas yang berdasarkan kesadaran kolektif atau karena rasa kebersamaan yang tinggi. Contohnya, misalnya ada seorang warga yang terkena musibah, maka seluruh warga desa atau kelompok sosial secara otomatis akan saling bahu-membahu di dalam membantu masyarakat atau warga yang terkena bencana tadi. Baiklah, saya Reva, saya akan menjelaskan mengapa solidaritas itu penting. Di dalam PowerPoint sudah dijelaskan bahwa pentingnya solidaritas dalam kehidupan sosial adalah untuk membangun rasa saling menghargai dan juga menciptakan ketertarikan serta ketergantungan antar manusia. Mengapa demikian? Solidaritas memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk membangun kesadaran sosial di mana keadaan sosial dapat menjadi satu dan juga teratur. Dan juga dengan solidaritas sendiri, tujuan bersama dapat dicapai. Contoh bentuk dari solidaritas tersebut yaitu dalam kelompok kerjasama maupun gotong royong dalam melakukan segala sesuatu, tidak memandang bulu ketika membantu seseorang dan juga tidak mementingkan derajat, tapi membantu setiap orang atau menolong setiap orang dengan tanpa memandang apapun, dengan sukarela dan juga tidak memandang orang itu sama dengan diri kita atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang solidaritas dalam pelestarian lingkungan. Di sini di PowerPoint dijelaskan bahwa perasaan saling tanggung jawab yang timbul dari masyarakat untuk menjaga sumber daya alam yang tersedia dan juga mencegahnya dari kerusakan atau kepunahan. Nah, di sini saya akan berbicara tentang konsep bernegara. Dalam konsep bernegara, pelestarian lingkungan
itu tentu bisa dilakukan dengan cara komitmen yang serius dari masyarakat sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dalam kesatuan persatuan. Dan juga tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk melestarikan dan mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dan juga solidaritas mempunyai makna, yaitu tentang kesadaran sosial bagi diri kita masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk persatuan dan juga untuk keadaan sosial yang teratur seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga solidaritas biasanya disebut dengan kelompok sosial. Mengapa? Karena kelompok sosial ini memiliki arti bahwa diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, diri kita untuk mempertahankan segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa kita, dan juga mempunyai tujuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Itu merupakan sila ketiga yang kita bahas dalam materi ini, dan juga kaitannya tentang solidaritas dan juga persatuan Indonesia. Jika dikaitkan, dapat memiliki pengertian bahwa elemen pemerintah dan masyarakat maupun rakyat sipil sekalipun perlu ikut dalam mempertahankan lingkungan dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Namun, kenyataannya, realisasi pernyataan ini tidak semudah kelihatannya. Mengapa saya memberitahukan kepada kita semua demikian, bahwa tidak semudah kelihatannya? Untuk itu, materi selanjutnya tentang hal ini yaitu contoh isu-isu lingkungan. Mengapa realisasi pernyataannya tidak semudah kelihatannya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya yang bernama Rekson Manurung. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh isu lingkungan jika solidaritas dalam pelestarian lingkungan tidak dimaksimalkan. Konsep pelestarian lingkungan dalam konteks kehidupan bernegara dapat diwujudkan apabila terdapat komitmen serius dari masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah. Namun nyatanya, realisasi pernyataan di atas tidak semudah kelihatannya. Sebagai contoh, kasus penambangan timah liar yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Timah ilegal menimbulkan permasalahan serius pada lingkungan eks tambang. Sisa galian timah yang terjadi di darat akan membentuk kolam-kolam yang jika ditelantarkan dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar, seperti tanah longsor. Kemudian, suhu udara pun akan mengalami kenaikan karena kolam-kolam eks tambang menjadi area penguapan baru selain sungai, danau, dan laut. Penambangan timah ilegal yang terjadi di laut pun berimbas pada kegiatan ekonomi yang dilakukan nelayan. Keadaan laut menjadi tercemar akibat sampah sedimentasi pengerukan biji timah, sehingga hal ini berdampak pada rusaknya terumbu karang di Laut Bangka Belitung. Kemudian kita masuk ke materi permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banten, terdapat 15 permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah: pertama, pencemaran sungai; kedua, kerusakan hutan; ketiga, banjir; keempat, abrasi; kelima, pencemaran udara; keenam, menurunnya keanekaragaman hayati; ketujuh, pencemaran tanah; kedelapan, penumpukan sampah; kesembilan, rusaknya ekosistem laut; 10, pencemaran air tanah; ke-11, pemanasan global; ke-12, kelangkaan air; 13, pencemaran udara; 14, kurangnya daerah resapan air; dan yang terakhir adanya bangunan liar dan kumuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosmini. Materi selanjutnya yaitu eksistensi nilai persatuan dalam melestarikan lingkungan. Adanya nilai persatuan dalam Pancasila ternyata dapat diaplikasikan ke dalam upaya pelestarian lingkungan. Pengamalan yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa cara berikut. 1. Memperhitungkan tata nilai tradisional dalam pengendalian kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan di lingkungan daerah. 2. Mengembangkan tata nilai tersebut melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan pengetahuan luas tentang cara melestarikan lingkungan dan melakukan pelatihan sebagai bentuk uji coba dalam pelestarian
pelestarian lingkungan. Yang ketiga, penyuluhan tata nilai tradisional dan tata nilai agama untuk mendorong manusia melindungi sumber daya dan lingkungan, yaitu pada penyuluhan tata nilai tradisional dengan melakukan praktek konservasi tradisional di beberapa daerah akan menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjadikan alam tetap lestari. Keberadaan nilai kearifan lokal juga sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan yang aman, yaitu pada tata nilai agama bahwa manusia harus selalu senantiasa memelihara kualitas lingkungan, bukan hanya didasarkan atas etika saja, melainkan terlebih menjaga kualitas lingkungan dalam konteks ibadah, yaitu kepatuhan terhadap syariat, kepada syariat yang akan dinilai suatu catatan kebaikan atau pahala di sisi Allah. Dan sebaliknya, siapa yang mengabaikan kaidah atau nilai lingkungan sehingga terjadi kerusakan alam dan menelan banyak korban, maka akan mendapatkan dosa dan siksa karena telah melakukan suatu kezaliman terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari materi dari saya dan akan dilanjutkan pada Ruli Susanto. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tantangan dalam mewujudkan solidaritas pelestarian lingkungan. Solidaritas pelestarian lingkungan tidak dapat terjadi begitu saja, dan dalam mewujudkannya pun terdapat tantangan-tantangan yang apabila dibiarkan, tantangan-tantangan tersebut akan menghambat proses persatuan dalam bidang lingkungan hidup. Nah, terdapat tantangan-tantangan seperti 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memaknai arti penting lingkungan bagi kehidupan. Yang kedua, sikap egois yang ditujukan untuk mencapai kepentingan pribadi. Serta yang terakhir atau yang ketiga yaitu terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari pemaparan materi yang telah kelompok kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan menumbuhkan perasaan solid dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selain itu, solidaritas pelestarian lingkungan merupakan implementasi dari nilai ketiga sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dalam bidang lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan tema Pancasila dan isu-isu lingkungan yang mengangkat judul Solidaritas Menjaga Lingkungan dalam Pandangan Persatuan Indonesia. Kami cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih.